Hai semuanya, saya Wahyu Priyo dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas apa sebenarnya perbedaan antara disintegrasi dengan disolusi. Simak videonya ya. Setelah kita membuat sediaan solid, baik itu kapsul, tablet, granul, dan lain sebagainya, biasanya ada beberapa evaluasi dari mutu sediaan. Di antaranya ada disintegrasi dan disolusi. Masih ada beberapa yang bingung, apa sih sebenarnya perbedaan antara disolusi dan disintegrasi. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu kedudukan dari disintegrasi dan disolusi. Di mana dalam suatu siklus farmasetika dan biofarmasetika kita mengenal namanya librasi. Di mana librasi ini bergantung pada solubility atau kelarutan, kemudian permeability. Makanya dalam biofarmasetika itu diklasifikasikan. Kita mengenal Biopharmaceutical Classification System atau BCS, tergantung dari kelarutan dan permeabilitas. Solubilitas atau kelarutan itu terdiri dari disintegrasi dan disolusi, di mana ini adalah parameter yang paling penting untuk menentukan suatu bahan tersebut larut atau tidak, bisa menjadi solution atau tidak. Kemudian yang kedua adalah permeability, di mana ini adalah kemampuan zat untuk menembus membran semipermeable, atau ini adalah faktor penentu dari suatu absorpsi obat di dalam tubuh. Kita fokus ke disintegrasi dan disolusi, di mana disintegrasi dan disolusi ini tergantung pada kelarutan. Ini adalah alat disintegrator atau disintegration tester, di mana alat ini menguji bagaimana kemampuan suatu bahan atau suatu produk solid itu bisa hancur di dalam tubuh ketika dia kontak dengan cairan yang ada di dalam tubuh atau cairan pencernaan. Alat ini terdiri dari dua lengan yang di kanan dan lengan yang di kiri. Diatur berapa suhu yang kita butuhkan. Biasanya kita menyesuaikan dengan suhu tubuh kita, di mana suhu tubuh kita secara normal itu 37 derajat Celcius plus minus 2 derajat. Kemudian alat ini dilengkapi dengan satu penangas. Ini penangas di bawahnya. Diisi air, diisi media untuk penghangat menjaga suhu 37 derajat Celcius. Kemudian di masing-masing lengan ini ada tabung-tabung disintegration, di mana tabung disintegration ini terdiri dari 6 tabung. Tabung 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu diisi dengan sampel atau tablet yang akan kita uji. Kemudian kita kunci tablet tersebut dengan cakram. Kita masukkan tabletnya ke dalam sini, kemudian kita masukkan cakramnya agar tabletnya tidak keluar dari tabung saat proses pengujian. Kemudian ketika alat ini dinyalakan, lengan ini akan bergerak naik dan turun sesuai dengan aturan farmakope, di mana lengan ini secara konstan naik turun dan kita menghitung berapa waktu yang dibutuhkan tablet tersebut hancur. Dalam farmakope ada banyak prosedur pengujian untuk masing-masing sediaan solid. Saya ambil dari farmakope 6 halaman 1251. Di sini ada bagaimana cara menguji tablet tidak bersalut, tablet salut selaput, tablet salut gula, tablet salut enterik, tablet bukal, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada disolusi. Alatnya mirip-mirip, biasanya terdiri dari 6 vessel atau 6 labu disolusi, di mana memang di farmakope dipersyaratkan S1 atau sampel pertama, sampel 1, itu mempersyaratkan 6 sampel yang harus diuji. Disolusi sendiri terdiri dari berbagai macam tipe disolusi. Farmakope menyebutkan ada 4 tipe disolusi
yang biasa digunakan. Tapi secara sederhana pada pengaplikasiannya ada dua disolusi yang paling sering digunakan, yaitu tipe dayung atau pedal dan tipe keranjang atau basket. Tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 atau basket itu biasa digunakan untuk kapsul, bentuk-bentuk sediaan kapsul. Sedangkan tipe dayung biasanya tipe tablet. Tapi tergantung dengan masing-masing monografi dari farmakope. Pada saat akan menguji suatu bahan, kita perlu mencari tahu dulu parameter-parameter pengujian apa yang digunakan. Di sini kita lihat parameter pengujiannya, kita perhatikan adalah suhu, kemudian apa media disolusi yang digunakan. Media disolusi yang digunakan biasanya mewakili cairan-cairan pencernaan. Jika dia sifatnya basah atau asam, berapa pH-nya misalnya. Atau kita gunakan media yang menyerupai asam lambung. Kita menggunakan HCl dengan pH 1,2. Kemudian volume media disolusi, ada yang 500, ada yang 900 mili, ada yang 1 liter. Kemudian yang terakhir adalah waktu dan toleransi yang dipersyaratkan, di mana waktu ini tergambar dari syarat Q. Misalnya Q30 sama dengan 80%. Artinya kadar yang dihasilkan dalam waktu 30 menit itu harus minimal 80%. Ini contoh syarat disolusi dari masing-masing monografi. Saya ambil persyaratan disolusi untuk pengujian tablet paracetamol, di mana paracetamol ditentukan media disolusinya sebanyak 900 ml. Dapar yang digunakan adalah dapar fosfat dengan pH 5,8. Alat yang digunakan adalah alat tipe 2 atau dayung pedal tadi. Kemudian kecepatan yang digunakan adalah 50 rpm. Waktu yang diujikan itu selama 30 menit. Dan syarat yang dipersyaratkan oleh farmakope adalah toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Q30 sama dengan 80%. Yang terakhir, apa bedanya disintegrasi dan disolusi? Disintegrasi hanya fokus terhadap fisik yang kelihatan secara visual, di mana tablet hancur menjadi granul, kemudian menjadi serbuk. Hanya sampai di situ. Jadi dapat disimpulkan disintegrasi melihat berapa waktu yang dibutuhkan tablet ini hancur menjadi serbuk. Sedangkan disolusi dia tidak menampilkan hancur secara fisik, tapi dia menampilkan atau memperlihatkan seberapa banyak terlarut atau konsentrasi zat terlarut dan seberapa cepat zat tersebut terlarut. Di sini ada konsentrasi dan ada waktu atau T. Sehingga ketika dibuat grafik, sumbu X menyatakan waktu dalam menit dan sumbu Y-nya menyatakan jumlah terdisolusi dalam miligram atau dalam persen. Demikian video saya mengenai pembahasan perbedaan antara disintegrasi dan disolusi. Semoga video ini bermanfaat. Mari berdiskusi, tulis di kolom komentar ya.